betul. Selamat sore sahabat Femina, juga kepada ibu-ibu bayangkari di seluruh Indonesia atau mungkin juga di seluruh dunia yang menikmati tayangan Facebook Live Femina Media sore ini. Terima kasih sudah hadir di layar Facebook page Femina Media. Saya Tendik Hartono akan memandu live Facebook pada sore hari ini. Sahabat Femina dan ibu-ibu bayangkari, pandemi ekonomi COVID-19 yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi sekarang ini ternyata telah menginspirasi jutaan wanita di seluruh dunia dan tentu termasuk di Indonesia untuk memulai wirausaha yang dikerjakan dari rumah. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha di rumah, kemudian juga aktif digerakkan, utamanya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkannya. Berdasarkan pada program-program kewirausahaan perempuan yang diadakan oleh platform Wanita Wirausaha Femina mulai Maret 2020, sejak awal pandemi kita ini merebak, hingga saat ini, terlihat sekali adanya peningkatan antusiasme para wanita wirausaha di Indonesia. Bayangkari sebagai organisasi istri dan pendamping anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, turut berupaya mengembangkan potensi anggotanya dalam kewirausahaan ini, dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan income tambahan, terutama di saat-saat yang serba sulit seperti sekarang ini ya. Pengembangan potensi kewirausahaan dalam organisasi Bayangkari ini berhasil menarik minat dari para anggota Bayangkari dari seluruh Indonesia untuk berekreasi dan menghasilkan berbagai produk yang unik, menarik, dan eksklusif yang tentu bernilai ekonomi. Untuk memasarkan produk dari wirausaha wanita Bayangkari, bermitra dengan Femina Media, produk-produk ini telah dipamerkan dan dijual dalam bazar online Femina Bayangkari, di Facebook Shop, di page Femina Media yang sudah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2020 lalu hingga bulan November nanti, yang terbagi dalam 6 sesi. Untuk mengetahui tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bayangkari untuk mengembangkan potensi wanita Indonesia dalam mengenai dan bazar online Bayangkari ini, hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber penting yang sudah hadir di sini. Sudah hadir sore bersama kita. Saya perkenalkan yang terhormat Ibu Fitri Handari Idam Aziz SKM selaku Ketua Umum Bayangkari. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore Mbak Teni, selamat sore Ibu Ika, Ibu Heni, selamat sore semua audiens Bayangkari Indonesia dan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Ibu Amin, Fitri sehat. Idam Aziz sebagai pendamping Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz sudah menjadi ibu bagi Bayangkari dalam berbagai penugasan di Indonesia ya Bu. Nanti kita akan berbincang panjang. Yang kedua adalah Ibu Heni Martina Barkah, Bayangkari pengurus cabang Malang Kota, ibu dari 2 anak, pemilik jenama pakaian pria Dasterku by Heni Collection. Ibu Heni Barkah telah memulai usahanya ini sejak tahun 2013 dan berlokasi di Kota Malang. Selamat sore Ibu Heni, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Nanti kita berbincang ya Bu ya. Last but not least adalah Ibu Ika Cahyani, pengurus cabang Bayangkari Malang Kota juga, ibu dari seorang anak yang sejak Mei 2015 memiliki usaha dengan merek Beanbag Malang. Ini produk unik nih, sofa beanbag yang cocok untuk katanya rebahan di masa pandemi ini. Usaha beanbag ini juga berlokasi di Kota Malang ya Bu ya. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah luar biasa Ibu, sehat. Sehat.
sehat selalu. Alhamdulillah, selalu tetap cantik dan aktif ya Bu ya. Ya. Oke, sahabat Femina dan Ibu Bayangkari di seluruh Indonesia, kita mulai obrolan Femina Live bersama Bayangkari. Sore ini kita mulai dulu dari Ibu Fitri Idam Aziz. Bu, Ya. saya mau bertanya dan kami semua ingin bertanya. Bayangkari ini kini turut bertransformasi menjadi organisasi kewanitaan yang juga mengembangkan kewirausahaan. Apakah ini sudah terprogram atau ada ajakan khusus sebelumnya dari Ibu? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Teni. Selamat sore Ibu-Ibu semua, saya Fitri Idam Aziz. Mbak Teni, sebenarnya keterlibatan Bayangkari dalam wirausaha adalah jalan panjang sejak 15 tahun yang lalu. Kita punya anggota Bayangkari Indonesia itu 325.000 di data terakhir. Sejak 15 tahun yang lalu, setiap tahun menjelang Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau ulang tahun Bayangkari, kami mengadakan bazar. Bazar ini menampilkan hasil karya produk-produk dari seluruh Bayangkari dari 34 provinsi diadakan di Jakarta. Dan itu kegiatan yang sangat positif yang melibatkan Bayangkari Indonesia perwakilannya. Jadi sejak itulah kemudian tahun 2018 Ibu Kapolri saat itu Ibu Tri Tito Karnavian sudah menjalin MOU dengan Bukalapak, salah satu marketplace, kemudian memberikan pelatihan. Tetapi memang baru tahun ini kami semua pengurus pusat Bayangkari sepakat untuk memasukkan urusan UMKM Bayangkari ke dalam seksi ekonomi, ke dalam struktur kepengurusan Bayangkari yang resmi. Pada tahun ini karena perkembangan pandemi itu kita tidak bisa mengadakan bazar offline. Jadi kita mengadakan share online. Alhamdulillah Femina mengajak kami berkolaborasi. Terima kasih kepada Femina Group sehingga kita bisa tetap menampilkan Bayangkari-Bayangkari yang berwirausaha, tetap bisa menampilkan, mudah-mudahan bisa membantu mereka untuk tetap melakukan penjualannya secara online. Nah, jadi jalan panjang dari 15 tahun yang lalu kami Bayangkari Indonesia mulai mengorganisir dirinya. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Ketua Umum Bayangkari pada masanya. Ternyata memang sudah dimulai sejak lama ya Bu ya, bukan saat ini saja ya. Ya, kadang-kadang mulai dari produk musiman Mbak yang hanya mereka buat saat akan bazar ke Jakarta. Karena ini sebenarnya kadang-kadang bazar itu menjadi momen kita silaturahmi dan reuni Bayangkari se-Indonesia. Kemudian ada produk-produk unggulan yang tingkat penjualannya bagus, kemudian mereka jadikan produk unggulan, kemudian mereka telateni dan alhamdulillah secara penjualan mencapai ini Mbak ya nilai yang bagus. Kalau kita bisa lihat data penjualan tahun Bazar Bayangkari pada tahun 2017 omsetnya sampai 4 miliar 600 juta. Kemudian 2018 6 miliar 400 juta. Kemudian terakhir pada 2019 mencapai 7 miliar 34 juta. Luar biasa Bayangkari Indonesia, saya bangga dengan Bayangkari semuanya. Istimewa. Jadi bukan kaleng-kaleng ya Bu. Semuanya diupayakan dan produknya memang yang juga dipamerkan atau dan dijual di Bazar Online Bayangkari bersama Femina ini juga terlihat sekali sih unik dan eksklusif. Dan ini kita sudah sampai pada sesi 2 ya Bu ya. Iya. Karena itu kami melihat memang kebutuhan untuk mengelola, mewadahi UMKM Bayangkari Indonesia ini sangat urgen. Karena itu mudah-mudahan nanti akan disahkan dalam musyawarah Bayangkari bulan depan. Jadi tingkat kepengurusan itu bisa dari urusan UMKM Bayangkari mulai dari pusat, dari daerah sampai dari cabang. Mudah-mudahan ini adalah jalan keluar untuk kami memberikan jalan, memberikan uluran tangan kepada seluruh Bayangkari yang berwirausaha. Sebagai pimpinan kan tugasnya memang kita memberi solusi Mbak kepada anggota-anggota kita. Istimewa sekali Bu Fitri. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana organisasi Bayangkari ini, terutama di pusat ya Ibu Fitri ya, membimbing anggotanya dalam kewirausahaan ini. Lalu bagaimana kemudian diaplikasi di Bayangkari cabang, Bu? Terima kasih. Pertama kami melakukan pendataan. Sekarang sudah terdata 700 UMKM seluruh Indonesia. Kami berusaha mendata detail bagaimana isinya dan lain sebagainya, skala produksinya. Kemudian
kami berusaha memberikan pelatihan-pelatihan yang merupakan salah satu program dari urusan UMKM Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemarin kami sudah mengikut sertakan UMKM Bayangkari ke dalam program e-Smart IKM, bekerja sama dengan perindustrian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian secara internal kami juga memberikan pelatihan-pelatihan di masa pandemi ini, seperti kemarin webinar bagaimana menghasilkan foto yang bagus untuk bisa ditampilkan di media sosial. Kami kadang-kadang ibu-ibu Bayangkari ini kan kita masih mungkin karena industrinya masih skala rumahan, jadi kita memang modalnya kami belum bisa mungkin meng-hire fotografer profesional, kamera profesional, sehingga kami masih memakai smartphone. Tetapi itu bukan kendala, jadi kami memberikan pelatihan bagaimana menghasilkan foto yang menarik, yang ciamik. Waktu itu menampilkan narasumber Lian Bajak Laut dan alhamdulillah antusias sekali Bayangkari Indonesia. Kami terbuka Mbak Teni kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita mensupport Bayangkari yang punya wirausaha. Gitu. Ke depan juga kami akan melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari pengembangan produk, bagaimana memberikan mereka edukasi untuk mengurus perizinan, kemudian bagaimana menyiapkan mereka untuk mahir memasuki digitalisasi pasar. Jadi programnya itu semua nanti yang akan kami sampaikan sampai tingkat ke bawah. Dan semua itu tanggung jawabnya ada di urusan UMKM, Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari. Mudah-mudahan dari sekarang ini juga kita bisa menjalin kerjasama yang lebih lanjut ya Bu ya. Terima kasih wanita wirausaha Femina. Terima kasih. Bu Fitri, sampai sejauh ini, bagaimana pendapat pribadi Ibu pada usaha dan produk yang dihasilkan oleh para anggota Bayangkari ini di seluruh Indonesia? Apa yang harus lebih ditingkatkan, diupayakan agar bisa bersaing dengan produk wirausaha lainnya? Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik sekali. Beberapa produk dari UMKM Bayangkari saya lihat sudah bagus. Beragam sekali produk yang dihasilkan, mulai dari fashion, leather goods, kemudian juga home decor dan lain-lain. Banyak sekali Mbak. Sebagian sudah ada yang sangat bagus bisa bersaing di pasar lokal, bahkan sudah ada mungkin yang masuk pasar ekspor. Tetapi masih banyak juga yang memerlukan sentuhan kita, yang masih memerlukan bimbingan dan pelatihan. Karena itulah urusan UMKM Bayangkari hadir untuk membantu rekan-rekan anggota Bayangkari yang berusaha. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Mbak merangkul mereka semua sehingga sekarang 300 orang sudah terada dalam satu grup. Di situ kami berusaha mengenali apa kebutuhan mereka, apa sesungguhnya kebutuhan mereka, sehingga kami bisa memberikan bantuan, bisa memberikan jalan yang tepat sasaran. Kemudian Bapak Pembina Bayangkari, pembina utama yaitu Pak Kapolri juga kemarin memberikan insentif selama 3 bulan ini, memberikan total 5 juta kepada masing-masing UMKM untuk digunakan untuk keperluan tetap survive di masa pandemi ini. Kami berharap itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan mereka bisa tetap survive di masa-masa sulit ini. Tetapi Mbak Teni, ada satu hal bahwa bagaimanapun juga kita semua adalah pihak luar yang membantu, tetapi semua bergantung dari pelaku UMKM itu sendiri. Ibu-ibu pelaku UMKM Bayangkari, saya berharap tumbuhkan jiwa dan semangat, pantang menyerah dalam hati, karena berapapun banyaknya tangan akan membantu, kaki ibu-ibu tetap ada dua, ibu-ibu tetap akan melangkah dengan kekuatan ibu. Jadi bagaimanapun pihak luar berusaha membantu, tetapi kuncinya ada di ibu-ibu sendiri. Tentu saja meskipun kami tidak akan membiarkan ibu jalan sendiri, kami akan terus mendampingi dan berusaha memberikan apa yang bisa pengurus berikan. Terima kasih sekali Bu Fitri atas penjelasan dan arahannya kepada para wirausaha Bayangkari. Nanti saya akan kembali ya kepada Ibu. Nanti kita akan berbincang lagi lebih dalam mengenai wirausaha wanita Bayangkari ini. Kita akan ngobrol dulu dengan 2 narasumber lainnya yang sudah tangguh memulai membangun dan mengembangkan produk dan bisnis mereka. Namun saya ingatkan dulu untuk kepada penonton nih yang nonton Femina Live untuk bisa mengajukan pertanyaannya kepada narasumber sore ini dengan mengetik di kolom chat di Femina Femedia di Facebook page ini yang nanti akan disampaikan oleh produser kepada saya
untuk nanti dijawab oleh para narasumber. Jangan lupa ya, ajukan pertanyaannya. Mumpung ada Ibu Fitri dan nanti ada 2 ibu tangguh wirausaha Bayangkari. Baik, kita ngobrol dulu dengan Bu Heni dulu ya. Halo Ibu Heni. Selamat sore. Selamat sore Bu Heni. Bu Heni cerita dong, bagaimana sih merintis produk Dasterku by Heni Collection ini? Singkat saja. Yang kami hormati Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idham Aziz, juga ibu-ibu yang tergabung dalam live pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Tenik Hartono selaku host pada sore hari ini. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya merintis usaha Dasterku. Saya tinggal di Kota Malang, suami saya juga dinas di Kota Malang. Tahun 2005-2006, saya sering diajak Ibu Ketua Cabang terima tamu para PJU ke suatu perusahaan daster khas Malang yang sudah terkenal dan besar. Kemudian saya berpikir, karena hobi saya menjahit itu, saya berpikir bagaimana ya, saya kok bisa sepertinya ini. Akhirnya saya berusaha mencoba membuat daster yang saya konsumsi sendiri. Saya pakai sendiri, 1, 2, 3, kemudian karena suami pindah tugas lagi di Lumajang, di sana saya tinggal di asrama, Ibu. Tinggal di asrama, kemudian saya kenakan daster itu, kemudian banyak ibu-ibu yang suka, akhirnya banyak ibu-ibu yang pesan, 1, 2, 3. Nah, di situ timbul tekad saya harus bisa. Saya ingin membuat daster seperti di Kota Malang yang sudah berkembang. Kemudian atas bantuan Ibu Ketua Cabang, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur, saya diikutkan di dalam basar di PD. Saya waktu itu tidak membuat banyak, itu cuma 50 hanya untuk waktu saat basar saja. Karena saya takut, Bu, kalau bikin banyak, pemasarannya bagaimana? Karena saya tidak mengenal apa-apa waktu itu, Ibu. Dengan bergulirnya waktu, saya akhirnya memberanikan diri untuk membuat yang lebih banyak. Bingung juga pemasarannya. Alhamdulillah, kedua putra kami, suami kami mendukung. Putra kami yang kebetulan dinas juga di Polresta Malang, setiap berangkat dia membawa 10 daster, 15 daster, dipasarkan ke mbak-mbak poluan. Okay. Nah, kemudian banyak yang senang. Kemudian kami titipkan di Krimpopol Polresta Malang. Akhirnya Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kota Malang berkenan juga. Akhirnya kami dibimbing, diikutkan di dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan di Pemkot Kota Malang. Disitulah kemudian saya semakin bersemangat untuk membuat daster, dan saya dengan demikian bisa membantu ekonomi keluarga kami. Demikian, Ibu. Terus sekali ceritanya Bu Heni ya. Kalau tadi dengar dari cerita Ibu, berarti besar juga ya peran ini Bayangkari dalam ikut mensukseskan kemajuan usaha wirausaha Ibu ya, Dasterku by Heni Collection. Betul gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan. Siap Ibu. Kami karena di Kota Malang itu kan kita juga berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Di sana ada menghimpun UMKM. Jadi kami diikutkan untuk pelatihan. Misalnya packaging, legalitas usaha. Jadi alhamdulillah saya juga sudah ada legalitas usaha dari mulai HAKI, kemudian HAKI sama IUMK. Itu kami sudah siap, sudah ada. Jadi apabila kami dipromokan untuk mengikuti pameran, saya sudah mempunyai persyaratan-persyaratan untuk mengikuti pameran. Dan satu lagi, saya karena di Kota Malang itu banyak kompetitor
untuk pembuatan daster khas Kota Malang ini, sehingga membuat saya harus bisa bervariasi di dalam membuat daster, mengcombine supaya konsumen lebih senang dan lebih bervariasi lagi menggunakan produk saya. Jadi selain daster, saya juga membuat sarung bantal kursi, kemudian sandal, pouch, itu semua kami buat dari sisa potongan kain daster. Selama pandemi ini memang berpengaruh. Tidak ada pasar, tidak ada pameran, kunjungan ke rumah juga tidak ada, Ibu. Jadi saya mengandalkan online yang diadakan Bayangkari PP bersama Femina. Bersyukur sekali saya, Ibu, ini sangat mendorong dan mendongkrak usaha kami. Selain itu kami juga membuat masker, itu sangat ramai sekali sekarang, Bu. Masker itu juga sangat mendongkrak. Iya. Terima kasih. Aduh, senangnya. Saya mau beli mau pakai juga. Siap. Ini produk dasterku ini sudah dijual sampai kemana, Bu? Dipasarkannya udah sampai mana saja? Terima kasih, alhamdulillah. Saya sudah bayangkan hampir sebagian seksi ekonomi di PD Bayangkari sudah memakai produk saya. Kemudian ke Bali, Pontianak, Kalimantan, Ambon, Papua sudah, Ibu. Dan kami juga sudah sering diikut sertakan dalam pameran dan pasar yang diadakan di PD maupun di PP sejak tahun 2016, 2017, 18, dan 19. Kami selalu diikut sertakan. Demikian, Ibu. Istimewa. Mudah-mudahan bisa segera ekspor ya, Bu ya. Amin, amin. Semoga, Ibu. Karena kami juga sudah pernah mengikuti pameran di luar negeri, Bu. Oh ya, menarik sekali. Itu di Azerbaijan, di acara Indonesian Cultural Festival di Azerbaijan. Kemudian itu saya pelakunya ikut juga, Ibu. Tapi kalau yang di Meksiko hanya produk saya. Produk itu, ya. Tahun 2018 di Meksiko, 2019 di Azerbaijan. Kalau boleh cerita, selama ini, terutama di pandemi sekarang ini ya Bu ya, apa tantangan paling berat yang dihadapi? Pemasaran pasti ya? Siap, pemasaran itu di segala bidang produksi dalam masalah pandemi seperti pandemi sekarang ini, pemasaran yang sangat sulit ya Bu. Terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Juni, saya sangat menurun, Bu. Kemudian terdongkrak lagi setelah adanya pasar online kemarin. Itu mulai berdampak saya online yang tadinya tidak mengenal produk saya, karena kalau di PP itu kan mungkin hanya sebagian yang rawuh yang datang di pasar. Kalau sekarang alhamdulillah anggota Bayangkari seluruh Indonesia. Kemudian ada juga dari orang-orang umum yang mulai mengenal produk saya, dan alhamdulillah sampai sekarang omset saya mulai menaik. Yang tadinya kemarin bulan Maret sampai Mei saya hanya memproduksi 500 daster, dalam 1 bulan ini saya sudah hampir 1000 daster yang kami keluarkan, yang kami jual ke ibu-ibu. Lewat pasar online dengan Femina ini? Siap. Aduh, senang sekali kami bisa ikut mendukung. Bayangkari umum, Femina juga yang telah memfasilitasi kami UKM Bayangkari. Terima kasih banyak Bu Heni. Nanti kita kembali ke Bu Heni ya. Menarik sekali bagaimana usaha wirausaha Bayangkari milik Ibu Heni ini tumbuh dan berkembang.
dan senang sekali kami dari Femina bisa mendengar bagaimana Femina dengan Bazar online yang dilakukan bersama Bayangkari ini bisa turut mendukung performance atau kenaikan omset bisnis dari Duster Kubay Henny Collection. Ibu-ibu sekalian dan juga para sahabat Femina, jangan lupa kalau ada pertanyaan, mumpung nih semua ada di sini nih, tadi ada Bu Fitri, ada Bu Henny, nanti ada Bu Ika, bagaimana mereka membangun bisnis wirausaha ini dari rumah dengan tangguh, bisa kita diskusikan atau tanyakan, ketik di kolom chat, nanti akan kita sampaikan dan untuk dijawab di sesi tanya jawab nanti, ya. Oke, baik, kita menuju ke satu ibu lagi dari Malang juga ya. Baik, halo Ibu Ika Cahyani. Ibu suaranya nggak kedengeran. Boleh tolong di unmute dulu? Ini masih mikrofonnya ditutup. Sudah Ibu? Sudah. Terima kasih banyak. Ya. Apa kabar Bu? Sekali lagi saya tanya nih kabarnya. Kayaknya sehat ya dan cerah. Semangat. Alhamdulillah. Iya, berarti bisnis bagus nih. Sangat bagus. Alhamdulillah. Ini produknya unik sekali loh Bu. Waktu saya lihat juga di Bazar online Femina Bayangkari ini. Seru sekali, bean bag Malang. Betul Ibu, siap. Bagaimana sih Mbak awal mulanya bean bag Malang ini? Iya, baik. Awal mulanya sih the power of kepepet Ibu. Jadi waktu itu kami sedang merencanakan kapan sih bisa pindah dari asrama untuk memiliki rumah sendiri, seperti itu. Kemudian akhirnya kita diskusi dengan suami bagaimana caranya kami mendapatkan penghasilan tambahan, karena biar membantu suami yang cicilan di KPR-nya bisa ke cover dari penghasilan yang lain. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin usaha. Nah, produknya apa? Kita cari mana yang jarang di pasaran, seperti itu. Pada tahun 2015 itu bean bag itu masih sangat jarang sekali orang yang tahu dan masih sangat jarang sekali orang yang memproduksi. Nah, itu kita anggap sebagai suatu challenge kami dan tantangan kami, ini pasti bisa masuk nih kami seperti itu. Dan alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang, sudah jalan 5 tahun, seperti itu. Jadi udah berapa nih produk yang dihasilkan selama ini? Udah ribuan kali ya? Siap, iya, lebih Bu. Semua dari Kota Malang? Iya. Dikerjakan dari Kota Malang. Iya, betul. Bagaimana Ibu Ika ketika itu mempelajari peluang pasar untuk kemudian memproduksi bean bag ini? Baik, mohon izin. Saya mempelajari tren itu dari media sosial dan dari Google Ibu. Saya melakukan riset sederhana dari keyword Google. Jadi yang keluar di suggestion word-nya itulah yang pasar paling banyak cari, seperti itu. Jadi algoritma Google sudah mengarahkan saya kira-kira keyword-nya ini banyak yang cari, seperti itu. Dan kemudian para influencer pada masanya, pada tahun 2015 itu banyak yang berlibur ke Bali, Ibu. Berlibur ke Bali, mereka duduk di atas bean bag sambil selonjoran seperti itu. Nah, itu akhirnya saya yakin pasti nanti pasarnya gede ini, peluangnya gede, seperti itu. Memanfaatkan teknologi ya. Siap, iya Ibu. Seru sekali. Ini sudah dipasarkan sampai kemana saja, Bu Ika? Siap. Seluruh Indonesia Ibu, mulai Pulau Sumatera kita sudah pernah kirim ke Kota Medan, ke Pematang Siantar, Kalimantan ke Balikpapan, ke Samarinda, Sulawesi ke Kota Makassar, Jayapura juga pernah Bu di Papua, dan semua Pulau Jawa, Bali sudah pernah kita cover semuanya. Meskipun tantangannya kami adalah produk kami kan volumenya besar, pasti ongkos kirimnya sangat mahal, bisa jadi lebih mahal ongkos kirimnya daripada produknya. Iya, tapi alhamdulillah kami menemukan rekanan yang membantu kami jadi ongkirnya itu menjadi sangat terjangkau, seperti itu. Seberapa besar peran Bayangkari dalam ikut mendukung usaha Bu Ika? Sangat besar Ibu. Ketika kami bisa ikut bazar yang biasanya rata-rata omset saya itu hanya 20 juta Ibu. Sampai terakhir kemarin itu saya sudah mencapai 37 juta. Itu luar biasanya kami ikut Bayangkari Ibu. Itu melakukan dibina, pembinaan, pelatihan oleh Bayangkari sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Ketum terkait program-program UMKM tersebut. Seperti itu.
Bahan baku semua dibuatkan dari lokal, maksudnya dari Indonesia? Iya, semuanya lokal, Ibu. Seperti itu. Untuk ibu-ibu dan sahabat Femina yang mungkin belum pergi ke pasar online Femina Bayangkari ya, belum melihat produk bean bag Malang Bu Ika ini, boleh diceritain nggak kisaran harganya berapa? Kita mulai dari 400.000 sampai 650.000. Jadi beda tergantung nanti materialnya, size-nya, seperti itu, dan modelnya seperti itu. Materinya dari apa aja dari sekarang yang sudah siap. diproduksi? Iya, siap. Materialnya dari kanvas. Jadi peruntukan kanvas ini seperti yang di samping saya, mungkin di kamera kurang kelihatan ya. Ini material kanvas. Apa diangkat sedikit boleh. Boleh. Iya. Iya. Itu yang ukuran berapa? Ini ukurannya 75 dimensinya kali 120 cm, Ibu. Jadi nanti kalau didudukin seperti sofa biasa, jadi kita bisa sender seperti itu. Kalau di model yang samping kiri ini bisa dipakai selonjoran. Jadi paling best seller itu yang model ini dan size ini, seperti itu. Lebih banyak yang mana peminatnya? Iya, peminatnya lebih banyak yang ini. Iya. Mohon izin, ini isiannya seperti ini, Ibu. Jadi memang barang kita tuh volumenya gede banget, cuma enteng gitu. Jadi seperti ini isiannya seperti itu. Jadi sofanya hanya ada cover di luar sama cover dalam, isiannya dari butiran styrofoam, demikian. Sama dengan pertanyaan tadi yang saya ajukan juga kepada Bu Heni. Adakah tantangan yang dihadapi dalam membesarkan usaha atau wirausaha Winbag Malang ini? Baik, tantangan sebenarnya lebih ke arah kompetitor, Ibu. Jadi ada yang beberapa melakukan perang harga, tetapi saya berada dalam rel, saya tidak mau ikut perang harga karena saya akan menjaga kualitas produk saya sesuai dengan harga yang telah kami patok. Jadi kami tidak berusaha bagaimana perang harga kemudian biar banyak customer yang datang ke kami. Kami tidak. Ada harga, ada rupa, seperti itu. Demikian. Senang sekali. Tapi walaupun bagaimanapun tantangannya tentu harus dihadapi ya dengan kesungguhan hati. Siap, supaya produk ini juga terus berkibar diminati oleh konsumen. Dan seperti tadi juga kepada Bu Heni, kami dari Femina sampaikan, mudah-mudahan bisa segera ekspor. Siap, Ibu, siap. Terima kasih, menarik sekali cerita wirausaha Bayangkari sore ini. Sudah ada pertanyaan nih yang datang dari para penonton sore ini. Ternyata banyak sekali pertanyaannya. Kita 3 dulu ya pertanyaan yang akan saya bacakan dan kepada siapa pertanyaan ini untuk bisa dijawab. Yang pertama, pertanyaan untuk Ibu Ketua Umum nih, Ibu Fitri. Bu, ini dari Ibu Rini Novel, anggota cabang Kabupaten Kediri. Ini pertanyaannya katanya, saya memiliki usaha aneka jenis kue yang lebih dikenal bukan pada jenis produk saya, tapi pada nama brandnya, yaitu Patroli. Sebetulnya Patroli ini singkatan dari, ini lucu banget nih ya, gemes nih, pakar terpercaya roti lezat dan bergizi. Nah, karena orang-orang Kediri mengenalnya yang bikin Bapak Polisi katanya, Bu, gitu. Nah, Bu Rini Novel ini ingin masukan dari Bu Rini, dari Bu Fitri, maaf. Apakah bisa dari nama brand Patroli ini saya patenkan? Karena sejauh ini kami sudah mencoba bertanya ke dinas terkait, penjelasannya adalah bisa. Karena kata patroli ini adalah kata yang digunakan untuk kedinasan, Bu. Bagaimana nih masukan dari Bu Fitri, Bu? Monggo, Bu. Oke, terima kasih Bu Rini. Untuk pertanyaan yang bagus sekali, Ibu, untuk urusan paten sudah ada yang berwenang mengurus. Di sana ada Ditjen Haki, Ibu. Tentu saja mereka punya SOP menentukan apa-apa yang bisa dan tidak bisa. Tetapi memang kalau kata patroli itu sangat identik dengan
tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia. Jadi mungkin saya memahami kenapa jawaban Dina seperti itu, karena itu sangat lekat dengan kedinasan. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipikirkan mungkin ide-ide lain terkait nama ini ya Bu ya, karena sangat lekat dengan kedinasan. Meskipun sangat ini ya, ear catching ya Bu ya, sangat mudah dikenal, sangat mudah diingat seperti itu. Mudah-mudahan sukses ya Bu usahanya, tetap semangat. Tetap semangat. Ini sinyalnya ya. Ini dari Ibu Nita Krisdiantanti Abdi dari anggota cabang Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Mohon maaf saya bacanya hati-hati takut salah nih. Pertanyaannya Bu Fitri, kami adalah usaha travel. Ada namanya nih, PT Pesona Cemerlang Tour. Perjalanan wisata baik domestik dan internasional yang sudah ada sejak tahun 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berlegalitas. Kalau selama ini dalam pembinaan UMKM yang kami lihat adalah dalam bentuk produk seperti tas, baju, aksesoris, dan seterusnya. Apakah dalam bentuk jasa seperti kami ini, maksudnya usaha travel ini, apakah dalam pantauan Bayangkari Pusat juga, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Teni. Ibu, saya jawab bisa. Itu termasuk. Jadi nanti urusan UMKM Bayangkari yang ada di seksi ekonomi akan memberikan daftar bidang usaha apa saja. Usaha Ibu travel itu masuk ke usaha jasa Ibu, bersama-sama dengan penjahit, makeup artist, karena saya tahu ada banyak Bayangkari yang bergerak bidang itu, kemudian rias pengantin, lembaga bimbel, jadi masuk. Dan nanti kami akan ada pendataan dalam Google Form, Ibu-ibu silakan diisi semua, akan ada pertanyaan sedetil mungkin, itu adalah upaya kami untuk mendata termasuk dengan sampai ke izinnya, sampai ke kami akan berusaha mendata dengan baik, Ibu-ibu nanti akan dihubungi oleh seksi ekonomi masing-masing kepengurusan. Masuk Ibu, masuk ke jasa. Oke, baik, terima kasih. Sahabat Femina dan ibu-ibu Bayangkari sekalian, karena ini ngelihat banyak sekali pertanyaan yang datang dari yang nonton Facebook Live sore hari ini. Ayo tolong absen dulu dan ketik ibu-ibu dari kota mana. Dan dari misalnya kalau adalah anggota Bayangkari, silahkan sebutkan dari Bayangkari pengurus cabang atau pengurus pusat. Silahkan monggo diketik supaya kita bisa kenalan nih Bu, ibu-ibu sekalian dan sahabat Femina juga. Sahabat Femina yang menonton, yang non Bayangkari juga bisa absen nih kita, tuliskan nama dan dari mana nama kotanya, juga sebutkan usahanya. Jadi nanti bisa menjadi informasi buat kami-kami di Femina. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Nanti kita kembali juga kepada Bu Fitri. Banyak sekali pertanyaannya. Saya bingung milihnya. Oke, tapi ada satu pertanyaan. Untuk Bu Heni, Bu, apa sih beda dasterku dengan daster-daster yang lain? Monggo. Masih di mute, Bu? Silahkan dibuka mikrofonnya. Ya. Iya, siap Mbak Teni. Insya Allah saya jawab. Apa sih bedanya daster Q sama daster yang lain? Daster Q ini saya buat dari bahan katun Jepang. Kemudian saya aplikasi dengan motif bunga-bunga khas Malang dan kami bordir. Tapi kami ada bordirnya Mbak Teni. Jadi selain itu, kenapa beda dengan yang lain? Saya mengkombinkan Bu. Misalnya, tadi kan saya juga bikin sandal. Nah, sisa bahan daster saya bordir juga, saya bikin sandal, saya matchingkan antara daster dengan sandal. Kan sudah mempunyai nilai jual juga, Mbak. Nah, kemudian apalagi sekarang
saya matchingkan dengan masker. Masker juga saya bordir. Jadi daster saya beda dengan yang lain. Model-modelnya pun saya memberanikan mengcombine. Kalau di Malang itu terkenalnya daster Malangan itu motif polka dot dan bordir. Tapi saya tidak. Saya combine antara motif garis dengan motif kotak, motif bunga-bunga dengan motif polka dot, agar konsumen tidak jenuh. Sehingga konsumen ingin selalu, oh aku belum punya motif itu, tak beli Ternyata di mana? Di Daster Q. Itu Mbak, terima kasih. Oke, memang khas ya, daster Malang. Dan kemudian lebih dimodifikasi lagi oleh Ibu Heni ya, untuk brand Dasterku by Heni Collection. Ini ada pertanyaan, terima kasih atas jawabannya ya Bu Heni ya. Ada pertanyaan dari Evelina Ledesma. Ini mungkin dijawab oleh dua ibu narasumber Wirausaha Bayangkari berdasarkan pengalamannya. Ya, berdasarkan pengalamannya, bagaimana ketika memulai usaha UMKM ini, berkas-berkas apa yang diperlukan untuk mendirikan usaha dari rumah yang berskala UMKM? Mungkin dijawab dulu, dimulai dulu dari Bu Ika ya. Silahkan Bu Ika. Mohon izin Bu, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Berkas apa berdasarkan pengalaman ya ketika membangun brand Beanbag Malang ini, berkas-berkas apa yang waktu itu harus dipersiapkan untuk memulai usaha UMKM ini? Oke, siap Ibu. Kami mencoba sharing pengalaman kami. Jadi di masa sekarang ini pengurusan izin usaha itu sangat mudah. Kita tidak perlu datang ke kantor terkait, kita hanya cukup duduk di rumah, di depan laptop, kita bisa mendaftar melalui oss.go.id, jadi semuanya online. Jadi kita harus entry NIK dulu, dan mempunyai email aktif, kemudian nanti kita aktivasi via email, kita kembali login, kita tinggal entry sekitar 5-10 menit, nanti keluar langsung NIB atau NIUMK-nya. Jadi segampang itu mengurus legalisasi usaha, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Ika. Bu Heni bagaimana Bu? Ketika itu mau memulai usaha Dasterku, dokumen apa saja yang harus disiapkan waktu itu? Kalau saya kan memang zaman dahulu ya Mbak ya, belum terlalu banyak online ya Mbak ya. Jadi saya selalu manual Mbak. Waktu itu saya memberanikan diri datang ke dinas koperasi UKM Kota Malang, mendaftarkan diri produk saya untuk mendapatkan legalitas. Saya mengumpulkan KTP, KK, dan lain sebagainya. Kemudian di situ saya harus urus. Yang pertama saya harus punya IUMK. Saya urus dulu ke RT, RW, kemudian ke kelurahan dan ke dinas koperasi. Kemudian keluar IUMK. Setelah itu saya mengurus haki Mbak. Mengurus haki, produk saya alhamdulillah kan sudah bisa dipercaya ya Mbak ya. Saya ingin juga mempatenkan nama Daster Q biar nggak dipakai sama yang lainnya. Saya urus haki Mbak. Nah, sana saya harus punya, untuk haki itu harus punya IUMK, NPWP, dan itu semua sudah saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya itu semua. Kalaupun ada event-event, saya sudah siap. Insya Allah sudah siap. Luar biasa. Berarti sekarang aman ya? Semua Aman, sudah beres dokumen-dokumennya. Pertanyaan terakhir, sayangnya karena waktu kita tidak cukup banyak, ditujukan kembali kepada Ibu Fitri. Ibu ini ada penanya dari Jember, Ibu Sofi Triwahyudi. Pertanyaannya, Ibu, kami mempunyai usaha di bidang minuman sehat dari bahan alami semacam cendol nih. Saya juga nggak paham terlalu ini, tulisannya nih. Tapi selama ini usaha ini melakukan penjualan dengan media promo online. Dia jadi melewati delivery makanan secara daring melalui media sosial, Instagram dan Facebook. Alhamdulillah produk kami diterima dengan baik dari masyarakat dan penjualan kami meningkat. Yang ingin ditanyakan kepada Ibu Fitri sebagai Ketua Umum Bayangkari adalah
bagaimana cara untuk merambah pemasaran agar bisa menjangkau reseller hingga keluar kota. Apakah mungkin dengan adanya pembinaan UMKM dari Bayangkari Pusat bisa mensupport dengan mempromosikan ke seluruh anggota Bayangkari di Indonesia? Ini sebenarnya tadi udah agak terjawab di pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin perlu afirmasi lagi dari Bu Fitri Idham Aziz. Monggo Bu, silakan. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Untuk itulah urusan UMKM Bayangkari hadir. Kami akan memberikan pelatihan bagaimana meluaskan jejaring marketing. Ibu nanti akan langsung dibina dari cabang, dari PD dan juga dari pusat. Saya sendiri juga bersedia, Bu, di akun resmi Instagram Ketua Umum Bayangkari, bersedia mempromosikan, endorse, Bu. Silakan Bayangkari yang punya UMKM, nanti dikoordinir oleh Ketua Urusan UMKM, nanti saya akan endorse di Instagram saya. Artinya segala cara kita coba, Ibu, ya, untuk meluaskan jejaring. Alhamdulillah kalau bisa kemudian ada reseller di kota-kota lain, seperti itu, Bu. Ini akan jadi perhatian kita, Mbak Teni, bahwa kita akan melakukan hal tersebut, mengumpulkan mereka dalam kelas-kelas online untuk memberikan jalan, menyalurkan mereka. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan anggota, apa yang mereka butuhkan untuk kita bisa bantu. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Saya boleh menyapa ini nggak, Mbak Teni? Ibu Heni dan Ibu Ika. Monggo, silakan dong. Monggo. Dan Bu Ika, terima kasih. Bu Heni saya udah pakai loh, dasarnya udah lama. Ya, Bu Ika, bagus sekali produknya, sangat update. Ini adalah motif Monstera, ini sangat hits sekarang. Ibu-ibu semua, sahabat Femina dan ibu-ibu Bayangkari dimanapun berada, ini adalah dua wanita hebat, perempuan tangguh Bayangkari yang berani mencoba keluar dari zona nyamannya untuk menunjukkan dia juga bisa membantu suami, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi saya salut buat ibu berdua ya, luar biasa. Terima kasih juga buat ketua cabangnya ya, sudah melakukan pembinaan luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Saya siap, Bu, nanti saya di endorse di Instagram resmi Ketua Umum. Saya siap. Ya. Pertanyaan terakhir tadi untuk Ibu Fitri Idham Aziz menutup sesi tanya jawab kita. Mohon maaf sekali masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi semua kami catat, semua kami tampung, yang nanti akan kami salurkan atau kami kirimkan kepada seksi ekonomi pengurus pusat Bayangkari di Jakarta. Dan mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Femina juga bisa membantu untuk menyalurkan jawabannya. Sebelum kita akhiri acara ini, saya mohon perkenan dari Ibu Ketua Umum Bayangkari dan seluruh anggota Bayangkari bahwa Ayah Bunda, sister magazine dari Femina, salah satu media di Prana Group, memiliki platform untuk komunitas yang diperuntukkan bagi ibu yang sedang atau memulai hamil, yaitu platform 9 bulan yang menakjubkan. Dan kami ingin mengajak ibu-ibu Bayangkari yang baru memulai kehamilannya untuk bergabung menjadi komunitas dan bergabung dalam serangkaian webinar dan kegiatan digital lainnya yang syarat edukasi dan informasi tentang kehamilan. Nanti cara bergabungnya akan disampaikan melalui pengurus pusat dan cabang Bayangkari. Ya Bu ya, mohon perkenannya supaya kami juga bisa berkenalan dengan ibu-ibu Bayangkari di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita benar-benar sampai di penghujung acara, saya mohon kesediaan Ibu Fitri Idham Aziz untuk menyampaikan pesan kepada para anggota Bayangkari dan juga sahabat Femina yang menonton acara sore hari ini. Monggo silahkan Bu. Terima kasih Mbak. Bagus sekali komunitasnya itu. Silakan Bayangkari Indonesia. Ini adalah upaya kita upaya Femina memberikan edukasi kepada ibu-ibu semua. Pesan-pesan saya buat sahabat Femina dan semua Bayangkari yang ada pada hari ini, marilah kita mencontoh dua ibu-ibu tadi sebagai narasumber. Jangan takut mencoba, jangan putus asa. Segala kesulitan itu mari kita hadapi sama-sama karena kita tidak sendiri, seluruh dari kita merasakannya. Kegagalan satu langkah adalah kesuksesan beberapa langkah ke depan. Yang membedakan kita dan orang yang gagal dan orang yang sukses adalah orang yang sukses tidak pernah berhenti mencoba ketika dia gagal. Ibu-ibu sekalian, mari kita tekun, mari kita cermat, mari kita tetap kreatif,
tetap inovatif di masa pandemi ini. Secara online banyak sekali yang bisa kita dapatkan, termasuk webinar-webinar Femina. Silakan diikuti, banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk menggali potensi diri kita dan menambah kemampuan kita. Seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan COVID, Ibu ya. Ingat 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih kesempatannya Mbak Teni. Salam sehat dan semangat. Terima kasih sekali yang tidak terhingga dari kami di Femina Media pun kepada Ibu Fitri Idam Aziz yang menjadi narasumber pada sore ini atas penjelasan dan arahannya, juga kepada dua narasumber kita, wanita wirausaha Bayangkari yang sangat tangguh membangun dan mengembangkan brand Dasterku, Ibu Henny Barkah, dan Binbag Malang, Ibu Ika Cahyani. Semoga makin sukses. Doa kami adalah semoga segera ekspor dan juga semangat wirausaha ini bisa menulari seluruh anggota Bayangkari dan juga sahabat-sahabat Femina yang menonton acara sore hari ini. Terima kasih sekali sudah memberikan informasi dan berbagi pengalaman wirausaha Bayangkari kepada kita semua. Semoga informasi dan sharing pengalaman wirausaha Bayangkari yang diberikan pada sore hari ini memberikan pandangan baru kepada sahabat Femina yang menyaksikannya. Video dari acara ini akan disimpan di Facebook page Femina Media. Jadi yang tidak sempat menonton akan bisa menontonnya nanti siaran tunda, atau bisa juga dengan watch party mengajak teman-teman untuk menonton bersama di Facebook page Femina Media dan kemudian mendiskusikannya lebih lanjut sebagai pembelajaran wirausaha wanita. Saya Tenik Hartono undur diri, sampai jumpa lagi di Femina Live berikutnya melalui kanal Facebook Media Femina Media India. Jaga kesehatan, jaga keamanan diri dengan selalu memakai masker, dan di waktu dan tempat yang diperlukan, jaga jarak, jangan berada di kerumunan, cuci tangan, dan ayo jaga Indonesia. Sampai jumpa. Selamat sore.